Audit investigasi dilakukan ketika terdapat indikasi penyimpangan atau fraud. Tujuannya bukan memberikan opini terhadap laporan keuangan secara umum, melainkan untuk mengumpulkan bukti-bukti hukum yang kuat dan mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Mari kita saksikan bagaimana tim auditor menelusuri indikasi tersebut. Perjalanan investigasi selalu dimulai dari sebuah alarm pengingat. Berdasarkan analisis awal, ditemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan PT Kupang Konsultama Sejahtera. Sebagai langkah resmi, partner firma hukum atau audit memanggil ketua tim untuk menyerahkan surat tugas pelaksanaan investigasi. Halo Pak Frans, selamat pagi. Bisa ke ruangan saya sekarang? Baik, saya tunggu. Selamat pagi Pak Frans, silakan duduk. Jadi kepentingan saya memanggil Pak Frans sekarang ini karena kemarin saya menerima laporan dari klien kita, yaitu dari PT Kupang Konsultama Sejahtera, bahwa terdapat indikasi penyimpangan pada laporan keuangan PT tersebut. Jadi saya meminta Pak Frans dan juga tim untuk melakukan audit investigasi secara mendalam pada PT tersebut. Jadi saya sudah menyiapkan surat tugas untuk Bapak bisa melakukan investigasi. Ini Pak, surat tugas. Baik Ibu, saya bersama tim kami akan melakukan pengumpulan data di lapangan secara aktif. Terima kasih Bu, saya permisi. Selamat bekerja. Sebelum terjun ke lapangan, tim investigasi melakukan rapat internal. Langkah ini krusial untuk menentukan objek pemeriksaan dan membagi tugas, agar proses pengumpulan bukti berjalan terarah dan efisien. Fokus kita dalam investigasi kali ini adalah terkait dengan transaksi pendapatan dari PT Sinar Abadi itu sendiri. Yang kedua itu pelacakan pengambilan kas oleh pemilik. Yang ketiga itu kita akan melakukan verifikasi angsuran pinjaman. Jadi Ibu sekalian ingat, ini adalah audit investigasi. Jadi semua temuan dan hipotesis kita nanti itu harus didukung oleh bukti yang valid dan tidak terbantahkan. Seperti itu. Dengan surat tugas di tangan, tim auditor mendatangi kantor PT Kupang Konsultama Sejahtera. Pertemuan pertama dengan pihak manajemen ini penting untuk menjalin komunikasi yang profesional dan meminta komitmen transparansi selama proses audit berlangsung. Selamat pagi Bu. Jadi sesuai dengan surat tugas yang kami bawa, kami melakukan audit investigasi untuk mengklarifikasi beberapa transaksi di perusahaan Ibu. Jadi kami mohon kerjasama Ibu dan tim di sini selama proses berlangsung. Selamat pagi, baik silakan, kami akan berusaha semaksimal mungkin dan menyediakan apa yang tim Bapak butuhkan. Baik Ibu, terima kasih atas penerimaannya yang sangat baik. Tahap krusial pun dimulai. Tim auditor langsung bergerak mengumpulkan seluruh dokumen dasar akuntansi dan legalitas. Dokumen-dokumen ini meliputi laporan keuangan, buku besar, jurnal umum, kontrak kerja, berita acara penyelesaian pekerjaan, hingga bukti kas keluar masuk beserta dokumen pendukung lainnya.
Melalui teknik pemeriksaan dokumen, vouching, dan tracing, tim auditor mulai mengurai benang kusut laporan keuangan. Disinilah satu persatu kejanggalan atau indikasi salah saji material mulai terdeteksi. Baik Pak, di sini saya melihat bahwa transaksi pendapatan dari PT Kupang Konsultama Sejahtera sebesar 25 juta, menurut saya ini aneh, hanya memiliki faktur internal. Saya sudah cari kemana-mana, tapi belum menemukan kontrak tertulis maupun berita acara penyelesaian pekerjaannya. Bagian kas juga ada keanehan. Pengambilan kas pribadi oleh pemilik ternyata dicatat dan dimasukkan sebagai beban operasional perusahaan. Ini jelas mendistorsi nilai laba rugi. Sama dengan ini ya teman-teman, bisa melihat pada dokumen yang ketiga, ditemukan juga angsuran pinjaman bank, ini langsung dicatat begitu saja sebagai beban total, tanpa adanya rincian mana yang merupakan beban pokok dan mana yang bunga pinjaman. Menemukan kejanggalan dokumen saja tidak cukup untuk memahami latar belakang di balik hilangnya dokumen pencatatan tersebut. Tim auditor melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan. Jadi baik Ibu, berdasarkan temuan kami, dokumen terkait transaksi dengan PT Sinar Abadi itu tidak lengkap. Jadi saya mohon dijelaskan mengapa demikian. Mengenai hal itu, kontrak kerja dan dokumen pendukungnya itu Pak, kebetulan kami belum sempat arsipkan Pak. Baik, kami akan mencatat penjelasan dan keterangan yang Anda berikan. Ini sebagai bagian dari pemenuhan bukti audit kami. Setelah mengumpulkan keterangan dan berkas, tim masuk ke tahap analisis. Mereka mengevaluasi seluruh bukti yang terkumpul dan mengidentifikasi titik-titik indikasi kecurangan atau red flag. Namun, ada satu aturan emas dalam audit investigasi. Seorang auditor tidak boleh terburu-buru menyimpulkan telah terjadi fraud tanpa adanya bukti yang sah dan cukup secara hukum. Proses kerja lapangan diakhiri dengan exit meeting. Di sini, tim auditor menyampaikan temuan-temuan sementara kepada pihak manajemen untuk transparansi, sekaligus memberikan kesempatan bagi klien untuk memberikan tanggapan atau melengkapi dokumen yang kurang. Jadi baik, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kami menemukan bahwa ada beberapa red flags atau indikasi penyimpangan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut serta konfirmasi eksternal kepada pihak ketiga. Perlu kami garis bawahi bahwa pada tahap ini kami belum menyimpulkan adanya tindak fraud. Baik, kami mengenai penjelasan Bapak, kami menghormati proses ini dan akan segera menginstruksikan tim keuangan kami untuk melengkapi dokumen-dokumen yang tadi diminta. Baik Ibu, terima kasih. Sekembalinya dari kantor klien, tim auditor menyusun laporan hasil audit investigasi. Laporan resmi ini disusun secara sistematis, memuat kronologi peristiwa, rincian bukti yang ditemukan, hasil analisis, daftar red flags, hingga rekomendasi perbaikan untuk pihak perusahaan. Inilah akhir dari rangkaian simulasi ini. Ketua tim menyampaikan kesimpulan akhir dari seluruh proses audit investigasi yang telah dijalankan. Baik, sebagai kesimpulan, audit investigasi terhadap PT Konsultan Sejahtera menunjukkan adanya indikasi kuat kelemahan pada sistem pengendalian internal. Terjadinya salah klasifikasi dalam transaksi keuangan serta dokumen pendukung yang belum memadai. Oleh karena itu, kami merekomendasikan 3 hal utama. Yang pertama itu adalah melakukan konfirmasi eksternal secara langsung kepada PT Sinar Abadi. Yang kedua, melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pencatatan akuntansi. Dan yang ketiga, melakukan penguatan pada sistem pengendalian internal perusahaan agar celah penyimpangan ini tidak berulang kembali di masa depan. Terima kasih.